Oke, back again di channel Koncoy, channel tukang edit. Kembali lagi dengan saya Deddy Gunawan seperti biasa. Di sini kita akan membahas tentang tips dan trik bagaimana cara pengeditan di Photoshop. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat 100 ID card dengan cepat di Photoshop. Jadi kita ingin mengganti nama-nama di ID card tersebut, mulai dari nama, jabatan, tanggal, tempat, dan alamat emailnya. Untuk menggantinya kita hanya menggunakan bantuan dari Microsoft Excel atau Google Sheet apabila teman-teman tidak menggunakan Microsoft Excel. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin mengetahui detailnya bagaimana cara pengeditannya, tonton video ini sampai selesai dan seperti biasa kita let's check it out. Oke, seperti biasa sebelum memulai pengeditan, teman-teman bisa mengunjungi channel saya. Di sana banyak video tentang tips dan trik bagaimana cara mengedit di Photoshop. Jadi teman-teman bisa mengetahui dasar-dasar Photoshop terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana cara pengeditan untuk mengganti nama di ID card dengan cepat. Untuk itu, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, and subscribe apabila teman-teman menyukai channel yang saya punya. Dan seperti biasa, aktifin notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi setiap Kamis dan Minggunya tentang video terbaru di Koncoy. Oke, seperti biasa, sebelum mengikuti tutorial ini, teman-teman bisa mendownload filenya di kolom deskripsi. Kali ini kita akan membutuhkan beberapa file yang bisa kita gunakan. Di sana ada beberapa foto dan ada file Excel dan PSD-nya, sehingga memudahkan teman-teman semua dalam mengedit bagaimana cara mengganti nama cepat di Photoshop. Dan di sini saya menggunakan Photoshop CC 2020, jadi sedikit perbedaan bagi teman-teman yang menggunakan Photoshop di atasnya atau di bawahnya sedikit. Oke, langsung saja kita mulai bagaimana cara pengeditannya. Oke, kira-kira setelah teman-teman download, di sini tuh ada beberapa file ya. Di situ ada gambar JPEG yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Di sini kita mempunyai 6 orang ya. Deddy Gunawan ini saya sendiri, Dika Ardiansyah, Dimas Ramadhani, Febriani Ciantika, Nurul Khairani, Syahril Sabirin. Jadi ke-6 nama ini akan kita coba contohkan bagaimana untuk menggantinya secara cepat di Photoshop. Dan di sini saya juga menyediakan file PSD-nya nih ya. Udah saya taruh di link deskripsi ya. Lalu di sini ada Excel-nya yang akan kita coba pada saat pengeditan juga. Kita coba klik 2 kali di kartu nama PSD ini ya. Oke, maka dia akan secara otomatis terbuka seperti ini. Oke, setelah terbuka seperti ini, di sini ada beberapa bagian ya. Di sini ada beberapa layer ya. Di sini ellipse merupakan clipping mask dari foto ya di sini. Ini ada foto. Foto ini nanti akan kita ganti-ganti sesuai file yang kita punya tadi. Kan ada 6 orang nih. Kita akan ganti dengan foto yang saya punya tadi. Lalu di sini tuh ada alamat email. Alamat email tuh yang ini ya, Deddy Gunawan, deddygue@gmail.com. Lalu nomor handphone 0812 7364 4736. Lalu di sini ada namanya di sini ya, Deddy Gunawan. Lalu di sini ada jabatannya ya, di sini desain grafis, kita contohkan aja. Di sini semua cuma contoh ya. Kita akan coba gantinya dengan cepat. Lalu kita coba buka Excel ya. Oke, di sini tuh ada Excel-nya ya. Kita coba bagi 2 layarnya supaya kelihatan. Ya, kita minimize. Oke, di sini tuh ada beberapa ya di Microsoft Excel-nya, ada nama. Jadi nama-namanya tuh kita buat di layer name ini. Nah, jadi layer name ini akan mencakup nama-nama yang akan kita edit nanti. Nama-nama yang akan kita edit sini sudah saya ketikkan semua ya. Ada 6 orang, mulai dari Deddy Gunawan, Dika hingga Febriani Ciantika. Jadi di sini tuh nama sudah ya. Lalu di sini tuh ada yang namanya jabatan. Jabatannya tuh di sini ya. Di layarnya namanya jabatan juga. Ini desain grafis. Lalu nomor handphone di sini itu mengarah ke nomor si gambar telepon ini ya, yang 0812 7364 ini. Oke. Lalu alamat di sini mengarah ke Jalan Veteran, Pasar 8. Lalu email di bagian deddygue@gmail.com. Ini ya, deddygue@gmail.com. Oke. Coba drag ke samping. Lalu di sini ada foto. Fotonya tuh sudah saya buat sesuai extensionnya. Jadi kita akan coba bagaimana pengeditannya. Oke, kita kembalikan dulu. Oke, jadi teman-teman tuh harus menyediakan dulu nama-namanya. Misalnya di sini ya, kita membuat nama-namanya tuh bagian layer name di sini. Name. Di sini jabatan. Di sini saya sudah punya yang tadi ya, yang sudah saya ketikkan. Lalu yang berbeda tuh cuma di JPEG-nya. Kita di sini ada foto ya. Fotonya itu udah kita download tadi.
Ada 6 ya. Misalnya si Dedek Gunawan nih ya, kita harus mengkopikan semua namanya mulai dari nama hingga extensionnya ya. Kita Ctrl C, lalu kita pastekan ke bagian foto sini. Kita buat namanya menjadi Dedek Gunawan @jpeg, ya kan? Dedek Gunawan. Lalu misalnya Dika Ardiansyah, di sini namanya kita buat Dika Ardiansyah, baru di sampingnya kita lihat lagi ya. Namanya juga Dika Ardiansyah. Jadi nama dari foto tersebut harus sama dengan nama yang di Excel supaya nanti ketika Photoshop sedang mengedit dia tidak salah atau tidak kehilangan foto yang dia cari. Jadi extension dan nama di sini fungsinya untuk mencari secara otomatis nanti ya Photoshop. Untuk itu di sini pun alamat-alamatnya udah saya sediakan ya. Sini saya mencobanya secara sampel aja, cuma contoh ya. Mulai dari jabatan, nomor handphone, alamat di sini sudah ada semua, email. Jadi teman-teman tuh bisa mencobanya ya untuk membuat mungkin bacaan yang lain atau teks lainnya. Oke, setelah kita membuat menjadi ke dalam Excel seperti ini, kita tidak bisa menggunakan extension Excel untuk mengedit di Photoshop. Kita harus mengubahnya menjadi TXT ya. Kita save as di sini, lalu browse. Di sini tuh ada yang namanya TXT. Text delimited TXT ya. Kita klik save. Kita buat namanya ke tempat yang ingin kita letakkan. Tadi saya sudah punya juga ya nama keseluruhan, jadi sini buat nama keseluruhan. Oke. Save. Oke. Setelah kita menyiapkan data di langkah pertama ini, kita akan mencobanya menggunakan Photoshop. Kita letakkan file kita ke dalam Photoshop. Caranya tuh kita pergi ke yang namanya variable di sini ya. Lalu di sini ada yang namanya define. Jadi define di sini tuh membuat Photoshop mengetahui data kita yang dari Excel. Jadi Photoshop nih kan nggak tahu nih data kita di Excel, misalnya nama diganti ke bagian yang mana. Jadi kita akan membantu Photoshop untuk mengetahuinya supaya benar. Oke, di sini ada foto ya. Di sini tuh foto, usahakan foto teman-teman tuh di sini udah rasterize layer ya, jangan smart object atau ada linknya ya. Di sini kita rasterize layer, kalau belum ya klik kanan baru tuh rasterize layer untuk pengeditan di fotonya. Lalu kita pergi ke image lagi, variable define. Oke, kita akan mencocokkannya ya di sini pixel replacement. Name-nya apa gitu. Jadi kita akan coba mulai dari yang namanya pertama apa ya di Excel. Nama, kita buat nama dulu. Layernya nama. Kita buat nama seperti ini, lalu di sini kan dia menanya visibility atau text replacement. Kita akan menggunakan text replacement saja. Di sini name, kita coba lihat di Excelnya. Di bagian mana kita buat nama-nama tersebut? Kita buatnya di bagian nama seperti ini. Oke. Dan usahakan teman-teman tidak menggunakan spasi pada saat pengeditan. Misalnya nama Dede. Jadi kalau misalnya kita buat nama Dede, kopikan sini ya. Kita pastikan sini, kita oke. Maka dia secara otomatis tidak bisa. Dia harus hurufnya itu menyatu atau menggunakan underscore seperti ini. Ini ya. Ada keterangannya di sini. Untuk itu di sini saya membuatnya menjadi nama saja seperti ini. Lalu Ctrl C. Lalu kita coba pastikan kemari. Layar nama dibuat ke bagian yang mana di Excel, di nama juga di sini. Oke, name ke nama. Lalu kita ganti ke bagian yang kedua, jabatan ya di sini. Kita cari layarnya jabatan. Oke, lalu kita di sini udah ada name-nya lagi ya, jabatan. Ini kenapa ada di sini? Karena sebelumnya sih saya sudah mengedit, jadi tiba-tiba ada dia langsung. Kalau teman-teman yang baru memulai pasti di sini tuh kosong seperti ini. Untuk itu nanti supaya tidak membingungkan teman-teman semua. Lalu di sini ada jabatan ya. Kita kopikan judul besarnya jabatan. Jabatan kita sesuaikan dengan Excel kita di jabatan seperti ini. Oke, setelah seperti ini lalu kita ke yang namanya nomor handphone. Kita klik sini nomor handphone ya. Oke, kita ganti ke bagian nomor handphone sini. Ini nggak ada spasi atau garis apa ya, nyatu semua nih. Copy, kita Ctrl C, lalu kita pastekan. Oke, lalu di sini tuh ada yang namanya alamat. Alamat ya. Ya, alamat. Kita ganti dulu alamat. Lalu kita kopikan, Ctrl C, lalu kita pastekan alamat juga. Jadi alamat ke alamat. Lalu kita cari lagi namanya email. Alamat email di sini ya. Kita ganti ke bagian Excel kita tuh namanya apa? Email. Kita buat Ctrl C, kopikan, lalu kita name-nya kita pastekan seperti ini.
Lalu terakhir nih di bagian foto, kita cari bagian foto. Sini foto ya. Kita cari nama di Excelnya, kita buat apa? Foto atasnya. Oke, Ctrl C lalu kita pastekan lagi. Oke, tapi di bagian foto ini ada namanya method ya. Itu metodenya di sini ada fit tengah seperti ini. Fill, dia akan penuh seperti ini ya. Lalu as is, lalu confirm. Oke, modenya tuh bisa teman-teman sesuaikan ya. Kalau confirm dia menjadi straight atau menyatu kecil seperti ini. Jadi usahakan teman-teman tuh menggunakan foto yang peta seperti ini ya, persegi atau 1:1 seperti ini. Saya sudah menyediakannya ya. Jadi kalau teman-teman punya foto tuh persegi panjang, satunya peta, nanti lonjong, itu akan membuat pengeditan di Photoshop tersebut menjadi jelek atau fotonya itu nggak sempurna. Untuk itu saya sarankan teman-teman menggunakan foto yang petak seperti ini apabila menggunakan foto di ID card tersebut. Oke, setelah seperti ini kita coba klik OK. Oke, setelah kita OK, kita mencocokkan data dari Photoshop ke Excel. Kita akan memasukkan datanya. Sini kita balik lagi ke variabel, lalu ada yang namanya dataset. Oke, ini sebenarnya nggak ada nih, kosong. Ini lupa pula kita menghapusnya ya. Kita coba hapus semua. Oke, setelah di dataset seperti ini, kita pergi ke yang namanya import. Di sini kita akan mengimport data teks kita tadi yang mulai dari Excel kita ekspor ke teks. Lalu teks itu kita masukkan ke dalam Photoshop di sini. Karena dia kalau Excel nggak akan terdeteksi. Kalau nggak teks dia bisa juga yang namanya CSV ya untuk mengeditnya. Oke, setelah seperti ini kita klik select file. Select file, di sini kita coba cari filenya di mana kita simpan tadi. Oke, enter. Di sini ada yang namanya nama keseluruhan. Oke, lalu klik 2 kali. Lalu oke. Oke. Maka secara otomatis di sini akan keluar data-datanya yang tadi ya. Jadi kita udah define dari variabel tadi nama-namanya, lalu kita masukkan datanya ke dalam dataset tadi, maka dia akan keluar seperti ini ya. Alamat, jalan veteran. Kita akan coba melihatnya apakah sudah berhasil atau tidak. Di sini kita klik previewnya ya, checklist supaya kita melihat previewnya gimana. Kita klik ke kanan, nah maka dia langsung berganti seperti ini ya. Fotonya berganti, namanya berganti, nomor handphone, email, dan alamatnya terganti secara otomatis sesuai bagian Excel. Jadi di Mas Ramadhani fotonya sama, di Mas Ramadhani nomor handphone, alamat sama, alamat emailnya sama juga sesuai bagian Excel yang kita buat tadi. Nah, di situ ada 6. Setelah seperti ini kita akan coba membuat export ya. Lalu kita klik OK di sini. Apply dulu, lalu OK. Lalu kita pergi ke yang namanya export di sini. Di situ ada yang namanya dataset as file. Oke, kita coba select foldernya di mana ya. Coba di video sini. Ganti nama, enter. Lalu klik 2 kali. Kita coba select folder. Lalu kita klik OK. Di sini dokumen name ya, dataset name-nya sini kita samakan aja seperti ini. File extensionnya PSD, compatibility ke Windows, macOS, Unix. Sini saya menggunakan Windows ya, kita checklist secara otomatis di sini Windows. Lalu oke. Maka secara otomatis Photoshop akan loading atau mengganti namanya secara otomatis seperti ini dan menyimpan datanya ya. Kita pergi ke bagian yang kita save tadi. Oke, maka secara otomatis di sini sudah ada file-filenya ya dalam bentuk PSD. Ini Nurul Khairani ya, kita udah ada. Kita klik lagi yang kedua coba. Dika Ardiansyah. Oke, kita akan coba. Di sini kan PSD nih. Kan nggak semua kita menggunakan PSD. Kita ingin membuatnya menjadi JPG atau JPEG ya. Caranya gimana? Kita pergi ke yang namanya file. Di sini tuh ada yang namanya Outscript, lalu image processor. Image processor di sini ya. Lalu kita klik select folder. Select folder sini kita akan mencari folder mana yang akan kita jadikan JPEG. Di sini di folder yang saya simpan nih di video, ganti nama, lalu run. Di sini quality save as JPEG. Di sini mau PSD tip. Sini kan kita ingin membuatnya menjadi JPEG. Kita buat quality-nya menjadi 9 lalu run. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, Photoshop akan mengedit secara otomatis ya seperti ini menjadi JPEG. Lalu kita coba filenya ya di file video ganti nama tadi foldernya. Kita di sini akan secara otomatis ada namanya file JPEG. Kita klik 2 kali, maka secara otomatis file tersebut akan menjadi JPEG seperti ini.
Jadi mempercepat teman-teman semua pada saat pengeditan. Oke, kita akan coba periksa bagian yang sudah kita ekspor menjadi JPEG tadi ya. Apakah sudah benar atau tidak? Kita coba bagi dua layarnya, folder seperti ini. Lalu kita coba klik di bagian kartu nama set 1 ini. Didik Gunawan kita coba periksa ya. Di sini Didik Gunawan, desain grafis, nomor HP-nya 0812. Pas ya nomor HP, alamatnya juga pas, Jalan Peter Pasar 8, nama emailnya juga pas, lalu fotonya juga pas. Oke, kita coba ke bagian yang kedua ya. Dika di sini juga sama ya, staf desain grafis, nomor HP-nya benar, alamatnya juga pas, lalu emailnya juga pas. Nama Dimas juga ya. Oke, saya kira semua nama sudah pas ya, sesuai dari bagian pengeditan di Excel tersebut. Oke, itu tadi cara mengganti nama dengan cepat di Photoshop. Jadi teman-teman tuh harus menggunakan datanya ya. Di sini teman-teman setup dulu datanya di Excel. Mulai dari foto, nama, semua lah yang ingin teman-teman ganti di Photoshop. Lalu di sini teman-teman bisa gunakan export menjadi TXT atau CSV ya di Excel. Lalu teman-teman masukkan datanya, menyesuaikannya dengan variabel define tadi. Setelah kita sesuaikan dari Excel ke Photoshop tadi, lalu kita masukkan data kita dengan menggunakan dataset di variabel tadi. Maka secara otomatis data dari Excel akan terimport ke Photoshop. Jadi secara otomatis Photoshop akan mengeditnya secara otomatis dan memudahkan kita atau mempercepat kita pada saat pengeditan atau penggantian nama di Photoshop. Jadi teman-teman tuh nggak perlu lagi save as ya. Untuk pengeditannya satu persatu, ganti nama satu persatu, ganti alamat satu persatu, itu akan memakan waktu yang lama pada saat pengeditan. Dan seperti biasa, bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin sedang belajar Photoshop untuk mengetahui lebih detail bagaimana cara pengeditan di Photoshop. Dan seperti biasa, sebelum berakhir, see you next later, salam koncoy.